Salam Silakan. teman-teman semuanya. Salam teman-teman semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kembali kita beribadah walaupun lewat Zoom. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, dan percaya pada malam hari ini kita akan menerima anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sepanjang kita hidup, kita boleh merasakan kebaikannya, dan itu kita patut syukuri. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami datang bersyukur di hadapan-Mu ya Aba, sebab Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, datang rindu menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami minta ampun atas segala pelanggaran kami, perkataan kami, pikiran kami, rencana hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Rayakan kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Aba. Dan pada malam hari ini kami bersatu, kami bersepakat, bersehati mematahkan segala kuasa roh jahat yang ingin merebut sukacita kami. Kami percaya nama Tuhan, layak kami terima Tuhan. Puji Tuhan sama-sama. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan setiap hari kami melihat kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Sebut nama Yesus, Yesus, ku cintakan lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau jalannya bagi. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari lihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Panggil nama Yesus, Yesus, ku cintakan lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Kau jalannya bagiku. Sekali lagi Yesus,
Ku cintakan lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Mari kita sembah di haleluya. Kami bersuara buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Yesus, Kau teramat baik. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib. Terpujilah Engkau Bapa, Engkaulah kerajaan-Mu selamanya Yesus. Terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu merasakan hadirat. Kami rindu hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami rindu jamaah terus, kami rindu kehadiran. Manapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menjamah, Engkau yang menghibur setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, setiap kami yang terluka Engkau sembuhkan pada malam hari. Setiap kami yang lemah Engkau kuatkan. Setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan. Engkaulah yang kita terbatas kuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Sebab sungguh Engkau Allah satu-satunya yang layak kami. Allah yang layak kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh teramat baik bagi kita. Mari kita bersyukur lewat lagu pujian kita pada malam hari. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya.
Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal dalam puji syukur. Dalam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja ya Tuhan. Kau mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. 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 Mari kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah keselamatan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan, saudaraku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya Padamu hati percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, 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 oh. Mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ada berapa yang merasakan kasih Tuhan? Mari kita lebih lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, ya Tuhan. Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, oh. Hanya Padamu hati percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, 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 oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan sorak-sorak tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan itu. Dia adalah Allah yang baik yang bagi kita. Dia adalah batu keselamatan kita. Amin, saudaraku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia.
aman petang dari anak segala segalanya tentang jiwaku dalam nadi kau tunjukkan kasih setiapmu kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia dulu sekarang dan selamanya kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia Bapa kau setia kau setia kau mulia Bapa kau setia. Saya persembahkan kepada namanya. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang kami puji dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Hati kami Tuhan telah menaikkan pujian bagi Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan telah bersemayam dalam setiap lagu-lagu yang telah kami naikkan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami seluruh anak muda, anak-anak Tuhan di dalam ibadah ini rindu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, marilah Engkau izinkan kami, layakkan kami Tuhan dalam setiap kesalahan dan keterbatasan yang kami perbuat. Kami mohon Tuhan ampun kami dan kembali layakkan kami Tuhan untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu yang terbatas di dalam penyampaian, terbatas di dalam hikmat dan kekuatan. Kami mohon sekiranya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bersama dengan hamba-Mu. Marilah Tuhan urapi, Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan perintah Tuhan, pesan-pesan Tuhan pada malam hari ini. Dan demikian semua roh-roh yang mengganggu kami, roh jahat yang mencabut, merebut sukacita kami pada malam hari ini, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hati kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa bersama kita katakan amin. Baik teman-teman yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini terkutip dari Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin, dan yang belum dapat juga katakan amin. Saya berharap kita sudah dapat semua dan saya bacakan. Mari kita dengarkan secara bersama-sama dan saya bacakan secara sendiri. Beginilah firman dari Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pertama-tama, saya sapa kita dulu. Shalom.
Ya, Shalom. Shalom, shalom. saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Komsel Kemenangan EYG. Pada malam hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan sekalipun ini kali pertama dan saya percaya bahwa mungkin ada untuk kesekian kalinya, ada kelanjutan daripada kebersamaan sejak malam ini. Dan tentunya sebelum saya sampaikan ini, ada banyak teman yang mungkin masih belum kenal dengan saya, karena saya masih baru-baru dan orang baru di dalam persekutuan ini. Jadi izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Sertikan Hulu. Saya dari Desa Mundobe, Kecamatan Sidoeri, Kabupaten Nias Selatan. Dan saat ini saya sebagai tenaga pendidik juga di salah satu sekolah menengah atas. Entah pernah dengar SMA swasta Fajar Mas Lahusa, atau Lasuri 1. Dan melalui saudari atau istri saya yang bernama Binaria Laguna, jadi saya boleh bergabung di persekutuan yang secara virtual ini. Jadi saya percaya bahwa kita yang bertemu pada malam hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada malam hari ini saya berikan satu tema buat kita, yaitu setia kala muda, sukses kala dewasa. Sekali lagi, setia kala muda, sukses kala dewasa. Dalam persekutuan ini atau dalam perkumpulan ini, kita adalah orang-orang yang tergolong sebagai pemuda. Sebagaimana di dalam pengertian pemuda, dikatakan bahwa pemuda adalah warga Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kira-kira di sini semua tergolong dalam usia yang dimaksud ya? Tergolong, Bang. Atau ada yang tergolong di luar dari umur 30-an? Kayaknya nggak ada, Bang. Ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada, Bang. sekali, Belum keadaan semua, belum. puji Tuhan. Dan sekalipun kalau ada, umur boleh tua tetapi semangat dan jiwanya tetap muda. Amin. Amin. Jadi sebagai pemuda tentunya kita sudah tahu bagaimana yang dimaksud dengan pemuda. Pemuda merupakan adalah fase di mana tingkat pertumbuhan dan perkembangan secara biologis juga secara psikologis sangat berkembang secara signifikan. Pertama-tama kalau kita perhatikan masa-masa muda ini, tingkat emosionalnya adalah sangat labil, kadang berubah-ubah. Dan ini disebabkan oleh situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi dalam hal ini, sebagai pemuda adalah pelajar-pelajar yang ingin terus berkembang sesuai dengan alur kemajuan lingkungan sekitarnya. Jadi dalam tema firman Tuhan ini, saya sengaja memberikan satu tema ini, bahwa ketika kita muda sebenarnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita kerjakan sebenarnya turut menentukan seperti apa kita ke depannya. Jadi kalau ada pernah pepatah saya dengar ya, dari kecil terajak-ajak hingga besar terbawa-bawa. Ini berhubungan dengan karakter. Dan tentunya yang kita bicarakan dalam tema ini adalah pencapaian. Ketika masa muda itu kita bekerja, kita melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, maka pada masa tua, pada masa dewasa atau tingkat akhir dari semua yang kita kerjakan adalah kebahagiaan yang kita dapatkan. Dikatakan pada firman Tuhan ini pada Amsal pasal 22 ayat 6, dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Mendidik orang muda adalah suatu tugas yang berat. Kenapa saya katakan berat? Karena kenapa hubungan yang saya sampaikan tadi, bahwa pada masa muda ini sebenarnya tingkat emosionalnya masih belum
matang. Jadi perkembangan pemuda berkembang atau bertumbuh seiring dengan lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungannya dalam keadaan tidak baik-baik dan sangat rentan, pemuda demikian akan ikut terjerumus di dalam lingkungan yang dihadapinya. Jadi sebagai seorang pendidik, di dalam mendidik orang muda, harus memperhatikan bahwa dikatakan menurut jalan yang patut baginya. Yang patut baginya dalam hal ini adalah yang benar, yang bersifat memuji, memuliakan nama Tuhan, yang bersifat edukasi di dalam mengarahkan pemuda menuju masa depan yang cerah. Jadi selanjutnya dikatakan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada sebuah ungkapan pernah kita dengar bahwa mendidik itu adalah menulis di atas batu, bukan menulis di atas air. Menulis di atas air tentunya tidak membekas. Tetapi menulis di atas batu tentunya membekas. Dapat kita yakini bahwa sebagaimana pemuda-pemudi, teman-teman semua pada malam hari ini kita boleh punya pendidikan sampai saat ini, itu dikarenakan pendidikan yang kita peroleh pertama-tama dari keluarga, dan selanjutnya sekolah dan gereja. Dan ini adalah yang telah membuat kita sampai hari ini boleh bisa berkehidupan yang baik, dan bisa meraih berbagai pencapaian-pencapaian sesuai dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Dan pada malam hari ini, kita mau bercerita tentang beberapa tokoh dalam Alkitab yang orangnya sampai kalau kita lihat, mereka adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang atau tokoh-tokoh kebanggaan Tuhan. Dan ternyata kalau kita lihat latar belakang mereka adalah orang-orang yang setia pada masa mudanya. Dan tentunya ini adalah sebuah teladan bagi kita sebagai pemuda, karena kalau kita mengikuti jejak atau latar belakang tokoh-tokoh ini, maka tidak pernah ada keraguan akan masa depan kita. Karena ada jaminan ketika kita mengikuti jejak tokoh-tokoh yang dimaksud. Ada tokoh-tokoh yang dapat menjadi teladan pada kita pada malam hari ini. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Kalau kita baca nanti di Kejadian pasal 37, di situ kalau kita perhatikan ada karakter-karakter yang unik yang dimiliki oleh seorang Yusuf. Yang pertama, dia berhati mulia sejak muda. Dia juga penggembala domba ayahnya. Dan dalam kedua poin ini, dia adalah anak yang patuh kepada orang tua. Kalau kita perhatikan, Yusuf ini menghadapi berbagai rintangan, baik dalam keluarga hingga di pembuangan. Kalau kita perhatikan secara pribadi, kalau kita pahami, ya dalam dunia sekarang ini amat sulit untuk kita temukan Yusuf-Yusuf yang zaman sekarang. Tapi saya percaya bahwa kita akan menjadi Yusuf-Yusuf zaman sekarang. Amin. Dia berhati mulia, tidak membalas dendam, sekalipun seluruh saudara-saudaranya membencinya. Dan dia juga tidak ikut tergoda karena godaan seorang Potifar, istri Potifar. Jadi sangat rawan, sangat tidak masuk akal bagi seorang pemuda akan selamat dalam godaan yang dihadapi oleh seorang Yusuf. Jadi dalam semua itu Yusuf adalah orang yang setia melaksanakan perintah Tuhan. Dan dapat kita lihat nanti bagaimana ending kehidupannya. Bagaimana kehidupan Yusuf pada akhirnya, dia adalah menjadi kepercayaan seorang raja bangsa yang besar pada saat itu, yaitu bangsa Mesir. Dia menjadi perdana menteri bangsa asing. Jadi suatu hal yang tidak masuk akal sebenarnya, berat. Tidak mungkin kita menjadi pemimpin bagi orang-orang asing yang tidak kita kenal. Tetapi seorang Yusuf bisa digunakan oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Itu adalah Yusuf. Dan kedua, kalau kita lihat lagi ada Samuel, anak laki-laki yang terpisah dari ibunya. Teman-teman di sini tentunya adalah sebagian besar ada yang perantau. Dan dalam perantauan ini ada yang berprofesi mungkin sebagai pelayan, ada dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi khusus untuk teman-teman yang bergerak atau melayani dalam bidang pelayanan gerejawi, juga dalam pendidikan, tentunya hal yang sama kita telah merasakan seperti yang dirasakan oleh seorang Samuel. Dia rela berpisah dengan orang tua, bahkan seorang ibu. Dia rela berpisah demi kesetiaan melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan ada beberapa hal karakter yang unik daripada Samuel. Yang pertama, hidup di bawah asuhan Imam Eli. Dan kedua, tidak terpengaruh sekalipun sering melihat keburukan anak-anak Imam Eli. Di sini seorang Yusuf adalah anak binaan seorang Imam Eli. Dan dia hidup di dalam asuhan Imam Eli. Dan di dalam lingkungan keluarga Imam Eli ini, semua anak-anaknya adalah orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang tidak taat pada Tuhan. Jadi seorang Samuel tengah-tengah keluarga Imam Eli, dia selalu berpegang teguh pada perintah Tuhan. Dikatakan kalau kita perhatikan, dia tidak terpengaruh pada keburukan-keburukan yang diperbuat oleh anak-anak Imam Eli. Dia tetap setia di hadapan Tuhan. Dan bagaimana bagaimana kelanjutan masa depannya ketika dia sudah setia di hadapan Tuhan. Ending daripada semua yang dilakukan oleh Samuel adalah dia menjadi alat besar bagi Tuhan untuk melantik raja. Tentunya melantik seorang raja adalah bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang mulia. Apalagi dia adalah seorang tokoh yang melantik raja pertama bagi bangsa Israel. Jadi ini adalah suatu kepercayaan yang besar yang diberikan Allah bagi Samuel. Jadi ini adalah ending daripada Samuel. Dan yang terakhir teman-teman, kita dapat lihat ada seorang Daud. Daud adalah si bungsu yang pemberani. Terdapat dalam 1 Samuel pasal 16. Di situ kita dapat melihat keunikan daripada karakter seorang Daud. Yang pertama, dia memiliki pribadi yang luhur. Sejak kecil sambil memainkan alat musik apa yang dimainkannya? Entar rebana ya mungkin, saya lupa juga. Jadi dia sering memuji Tuhan dengan setia, suka memuji Tuhan sejak kecil. Dia anak yang patuh, anak dengar-dengaran bagi orang tuanya. Jadi dan selanjutnya dia tidak suka marah. Sekalipun orang-orang di sekitarnya seperti Saul tidak senang akan kehadirannya. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seorang Daud tetap setia pada perintah Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan, dan ini adalah hal yang sudah dilakukan oleh seorang Daud. Dan apa yang dirasakannya? Sebagai imbalan dari semua yang dikerjakan, dia adalah menjadi raja yang terbesar bagi bangsa Israel. Jadi teman-teman, ketiga tokoh ini adalah sebuah teladan bagi kita. Ketika kita memang setia di dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, melaksanakan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, maka ada jaminan yang luar biasa. Bahwa kehidupan dan masa depan kita tidak lain dan tidak bukan, hampir sama dan memang sama dengan tokoh-tokoh yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi ketika kita sudah belajar pada masa muda, akan menentukan seperti apa hasil yang kita terima nanti pada masa tua kita. Jadi demikian teman-teman, sebagai aplikasi bagi kita, pertama sebagai pemuda, mari kita membangun hidup yang berorientasi pada kebenaran firman Tuhan. Dan kedua, sebagai pelayan hamba Tuhan, mari kita saling berbagi untuk mengingatkan, membina umat Tuhan menuju jalan yang benar. Tentu di sini ada banyak yang berprofesi sebagai pelayan di gereja-gereja. Jadi tugas yang kedua ini, aplikasi yang kedua ini adalah sebagai pelayan, mari kita saling berbagi, saling mengingatkan dan membina umat Tuhan untuk menuju jalan yang benar. Dan terakhir sebagai aplikasi, mari kita bersama-sama meyakinkan diri
dan orang lain untuk tetap setia pada Tuhan, karena ada jaminan yang menuju pada kebahagiaan. Demikian teman-teman, renungan singkat dari saya, dan semoga Tuhan memberkati kita. Semoga firman yang saya sampaikan dapat menjadi kekuatan dan pengetahuan yang baru bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan telah bersama dengan kami, dan dengan demikian Tuhan, apa yang telah Engkau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu, marilah Engkau tanam hati kami, jadikan sebagai kekuatan dan pengetahuan yang baru bagi kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk boleh setia di hadapan Tuhan mulai dari masa-masa muda kami ini, sehingga kami dapat merasakan kebahagiaan pada masa tua dan masa dewasa kami nanti. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu terbatas dalam penyampaian. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan terus berkarya, memperdalamkan dalam hati saudara-saudara di tempat ini, dalam persekutuan ini, untuk terus memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami syukur selalu. Hati kami telah siap, hati kami telah senang dan bersuka cita, hati kami telah tenang, karena kami telah disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Bersama saya kita katakan, amin. Saya kembalikan kepada MC. Shalom. Salam. Di nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam topik-topik doa kita, lebih dahulu kita angkat satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan. Melihat jalanku saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Mari kita selalu datang. Melihat jalanku saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
selalu Iya. Saya serahkan kepada apanya. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, kalau ada dari teman-teman yang mau meminta dukungan doa, kami persilakan. Oke, baik Pak Iya. Kami ada pokok doa dari sini. Pertama, minta dukungan doa nanti. Nah, sebenarnya saya lagi dalam keadaan kurang sehat sebenarnya. Saya sudah batuk ini hampir mau 2 minggu, mau 3 minggu, menuju 3 minggu lah. Jadi, nanti dukungan doa dari teman-teman dan selanjutnya ya berdoa untuk kami juga dalam berbagai pergumulan, dan tentunya teman-teman tahu ketika membentuk keluarga ini banyak kali tantangan. Tantangan utang, tantangan keluarga, DLL. Jadi mohon nanti teman-teman berdoa buat kami, karena kami yang baru membentuk keluarga ini masih dalam perjuangan. Dan semoga apa yang menjadi beban ini, Tuhan bukakan jalan bagi kami. Jadi demikian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau ada dari teman-teman yang lain. Berkati oleh Tuhan. Kita berdoa buat gereja-gereja, kita berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalankan visi misinya Tuhan. Kita berdoa buat Komsel Kemenangan NYG, secara khusus buat Komsel kita. Kita berdoa buat para pengurus, supaya tetap diberikan kerjasama yang baik. Dan kita berdoa juga kepada setiap anggota, baik anggota dan pengurus, supaya ada kerjasama kekompakan yang baik, dan supaya juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, supaya ada kedewasaan dalam menanggapi setiap masalah-masalah. Kita terus berdoa supaya Komsel ini tetap kompak, tetap satu hati. Kita terus kita masing-masing dimanapun berada, supaya Tuhan terus menolong dan melindungi. Kita berdoa buat orang-orang miskin, kita berdoa buat orang-orang yang sakit. Dan secara khusus tadi ada teman kita yang meminta dukungan doa dari dari saudara kita Servikan Hulu. Kita berdoa buat keluarga dan buat kesehatan. Dan secara khusus juga berdoa untuk saya minta juga dukungan doa dari teman-teman untuk terus mendukung dalam doa supaya tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kalau boleh rencana yang diangan-angankan selama ini, semoga untuk mencalonkan jadi vikar secara khusus di gereja FY. Dan puji Tuhan kami dengar bahwa bulan Januari ini akan ada lowongan. Dan minta dukungan doa dari teman-teman supaya tercapai apa yang saya angan-angankan, inginkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi itu saja pokok-pokok doa kita malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, buat setiap anugerah yang kami terima di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang hari ke hari kami, Tuhan terus menolong, memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan mencukupkan kebutuhan kami, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, berikan bagi kami. Malam hari ini kami boleh kuat untuk beribadah di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya setiap puji-pujian yang telah kami naikkan, penyembahan kami,
kami percaya itu semua hanya untuk Tuhan, untuk mencari hormat kemuliaan nama Tuhan di surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati malam hari ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar setia, tetapi ajar kami, berkati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Terlebih-lebih juga hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, worship leader. Tuhan terus berkati mereka setiap kelelahan yang rasa capek yang mungkin mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan anugerahkan bagi mereka kekuatan yang baru, pulihkan kekuatan mereka supaya ada semangat lagi untuk melayani Tuhan ke depan ini, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami, urapi mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, bahkan kerjasama yang baik, agar selalu ada rasa peduli, ada rasa keadilan dalam memimpin negara ini ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami merasakan yang namanya kedamaian, keharmonisasi di dalam setiap komunitas-komunitas yang ada, baik dalam kemasyarakatan, dalam gereja-gereja keagamaan, supaya tetap satu hati dan satu kekompakan di dalam kepemimpinan yang telah dilakukan saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Tuhan tolong para umat-umat Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kiranya mereka semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang sedang mungkin dalam tahap pembangunan saat ini ya Tuhan, Tuhan cukupkan setiap dana-dana yang mereka butuhkan. Tuhan tolong mereka Tuhan, Engkau anugerahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, para misionaris, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani di pelosok-pelosok. Tuhan tolong mereka Tuhan, bahkan jauhkan mereka dari orang-orang yang menganiayai mereka Tuhan. Engkau yang selalu melindungi mereka, kami percaya bahwa mereka ada dalam perlindungan Tuhan saat ini, sehingga visi misi yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan, yaitu untuk menyampaikan berita keselamatan, yaitu tentang Kristus Yesus, bahwa tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Untuk itu kuatkan dan teguhkan hati mereka, lindungi mereka Tuhan, sehingga dengan pelayanan mereka lakukan, mereka banyak menangkap jiwa dan mereka bawa kepada Kristus Yesus untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat komsel kami, secara khusus buat komsel kemenangan NYG. Tuhan terus berkati para anggota, berikan kekompakan dan kerjasama yang baik, dan berikan mereka hati agar mereka meluangkan waktu untuk Tuhan, boleh beribadah di hadapan Tuhan, agar mereka tidak mengutamakan kesibukan masing-masing, tapi mereka mempergunakan kesempatan yang ada untuk beribadah di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ingatkan mereka ya Allah bahwa waktu itu adalah untuk Tuhan, bahwa waktu itu adalah untuk bermanfaat memuji nama Tuhan, sehingga seluruh anggota Komsel Kemenangan ya Tuhan, mereka diberkati dan mereka diberi kesadaran dan memberi diri untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan, terutama untuk melayani Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk para pengurus Tuhan. Kami melihat di mana kami banyak masalah yang ada di kehidupan kami masing-masing, sehingga kami tidak bisa mengendalikan emosi kami tidak bisa mengendalikan pikiran kami tidak bisa mengendalikan hidup kami ya Tuhan, sehingga setiap masalah di mana kami bermasalah di pribadi kami ya Tuhan, seringkali kami membawa-bawa di komunitas kami ya Tuhan. Ampuni kami jika kami lalai dalam melakukan setiap pekerjaan ini ya Tuhan. Jika Tuhan mendapatkan kami ketika kami melayani Tuhan menjadi pengurus, mungkin kami sudah mengedepankan kemanusiaan kami ya Tuhan. Seringkali kami melupakan Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya ampuni kami. Kami mohon Tuhan berikan kami kedewasaan, kepintaran, pengetahuan dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, agar kami
bijak ya Tuhan, agar kami dewasa ya Tuhan. Karena kami manusia, kami sadar kami manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas, kami manusia yang tidak sempurna. Dengan itu ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan saat ini. Kami memohon urapan daripada Tuhan untuk terus memberkati kami, sehingga kami secara khusus untuk pengurus dapat menjadi berkat baik kepada anggota, kepada orang-orang dimanapun kami berada, dimanapun kami ada. Kami percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga kami saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik keluarga kami yang ada di Nias ini dan keluarga kami yang mungkin ada di luar Nias ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan terus berkati Bapak Mama kami, keluarga kami, kakek nenek kami, tante kami, om kami, abang adik kami, bahkan seluruh keluarga besar kami. Tuhan berkati, kami percaya dimanapun mereka berada saat ini, mata Tuhan tidak pernah lepas bagi mereka untuk melihat mereka, melindungi, menjagai mereka, sehingga keluarga kami berada dalam ketentraman dan berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat orang-orang miskin, anak jalanan, anak yatim piatu, janda duda, orang-orang yang di penjara, panti jompo, panti asuhan, bahkan yang tidak ada penolong saat ini yang ada di dunia ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan untuk menolong dan memberkati mereka. Tuhan, pakai para pemerintah, para hamba-hamba Tuhan untuk menopang, menolong orang-orang yang terlantar saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menjagai mereka seperti Tuhan juga memelihara kami, menjagai kami. Begitulah kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan saat ini, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini. Rumah sakit dimanapun berada, di rumah, tolong Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Kami percaya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa saat ini ya Tuhan buat saudari Pak Servikan Hulu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menguatkan hati ini hingga boleh melayani Tuhan saat ini. Dan tadi hambamu telah menyampaikan setiap pergumulannya, di mana hambamu berada dalam kondisi kurang sehat saat ini, di mana dia mengalami sakit penyakit yaitu batuk yang sudah proses lama, sudah 2 minggu. Kami percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan untuk menolong hambamu saat ini. Kami memohon Tuhan angkat setiap sakit penyakit yang dialami saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan akan terjadi, mujizat akan terjadi kepada saudara kami saat ini, sehingga hambamu dapat mengalami kebahagiaan, mendapatkan sukacita, mendapatkan damai, dan ada sukacita dalam melakukan aktivitas berbagai pekerjaan yang dia lakukan, terutama sebagai tenaga pengajar saat ini. Tuhan terus kuatkan, Tuhan tolong hambamu saat ini, berkati masa depan terutama bagi keluarga. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Ebenezer, Tuhan sudah menolong keluarga hambamu, baik saudara kami Servikan dan saudari kami Binar saat ini. Terima kasih Tuhan telah menjadikan keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, dan saat ini kami bersyukur bersama Tuhan boleh memberikan mereka perlindungan Tuhan, dan harapan kami bersama Tuhan kiranya ke depannya Tuhan terus berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, bahkan apapun yang menjadi pergumulan saat ini, baik dalam menghadapi masalah dalam keluarga, mungkin dalam mencari nafkah, terutama dalam rumah tangga ini ya Tuhan, tentunya hal yang harus diselesaikan dalam kehidupan mereka. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon dia Tuhan, tolong mereka Tuhan, berkati setiap usaha-usaha mereka, pekerjaan mereka, kebun mereka, peternak mereka. Tuhan tolong sehingga keluarga hamba-hambamu ini, saudara kami dan Binar, mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan tutup rumah ini, kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di mana kami
bahwa malam hari ini yang penuh dengan misterius yang tidak kami lihat, tapi kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami malam hari ini, sehingga esok pagi kami boleh bangun dari tempat dengan penuh ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika dalam doa kami ini ada banyak kesalahan, kesilapan yang tidak bisa kami ungkapkan di hadapan Tuhan. Kami percaya darah Yesus akan terus mengalir untuk mengampuni setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, langsung Pak Servikan, Bang, untuk mengakhiri dengan doa dan sekaligus berkat. Doa penutup dan berkat. Oke, baik teman-teman, sebelum kita kegiatan ibadah kita, mari kita menutup dalam doa dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam berbagai kebaktian kami pada malam hari ini, dalam puji-pujian, doa, dan penyembahan. Kami percaya bahwa Tuhan telah berkarya atas kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menerimanya menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di atas kerajaan surga. Bapa yang baik, pada saat ini kami semua anak-anak Tuhan, terutama para pelayan, mengucap syukur di hadapan Tuhan karena anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan dan kami percaya semuanya kemurahan semata bagi kami Tuhan. Dan semua yang telah kami naikkan dalam doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendingkan telingamu untuk bisa mendengarkan dan mengabulkannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang tetap bahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri dan kami percaya bahwa ketika nanti saat ini kami akan akhiri, Tuhan tetap sekiranya bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, inilah doa kami ini kami landaskan di dalam namamu yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan. Dan sampai selama-lamanya kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera sampai nanti untuk yang kedua kalinya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengucap syukur. Shalom. Shalom.